Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa KMR TV yang saya cintai, pada hari ini Pak Haritho akan memberikan kuliah kelanjutan dari kemarin pada mata kuliah program acara dan evaluasi siaran. Lanjutan dari yang lalu bahwa proses produksi dan penyiaran non berita TV ya sekarang ya, bahwa di dalam program TV itu akan ada program informasi, program berita dan non berita. Perlu diketahui tahapan produksi televisi dalam arti yang luas ya. Pada produksi televisi dalam arti yang luas dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya adalah meliputi aspek pemasaran, yaitu segmentasi target ya. Artinya bahwa kita punya target audiens dalam segmentasi itu apa yang diinginkan ya, terus apa yang kita fokuskan untuk disiarkan pada segmentasi target. Selanjutnya positioning ya. Positioning ya, atau rating ya. Rating dalam program kita ya, diferensial, fokus kekuatan pada suatu program apa. Ya. Program yang kita fokuskan di sini karena dalam proses produksi penyiaran non berita, artinya semua acara yang ada di dalam pola program kita yang non berita untuk dipersiapkan menjadi bahan siaran ya. Menjadi bahan siaran kita harus melihat parameter rating ya. Parameter rating kita yang disukai ya oleh penonton ya, share dan strategi penetapan tarif ya. Ini yang pertama. Jadi tahapan produksi kita karena ini meliputi aspek pemasaran, maka segmentasi kita target ya difokuskan pada pola acara apa yang menjadi strategi untuk ditetapkan gitu ya, penetapan kita gitu ya. Untuk membuat acara program TV, hal pertama yang harus dilakukan adalah penggalian ide. Karena ide ini menjadi dasar pemikiran bagi suatu perencana program ya, untuk melihat ke depan apakah program yang kita buat ini, gagasan kreatif ini membuat kepuasan terhadap penonton televisi di rumah atau tidak gitu ya. Jadi gagasan kreatif dengan merancang konsep program yang sebaik mungkin gitu ya. Nah, tentunya ide-ide yang akan dilahirkan juga harus mempertimbangkan berbagai hal ya. Karena dari landasan ide ya, gagasan kreatif tadi ya, kita akan dinilai oleh masyarakat penonton secara luas ya, bahwa ini bisa menggugah penonton atau tidak gitu. Karena ini nanti berkaitan dengan pemasaran selanjutnya ya. Jadi kita harus berbuat sebaik mungkin ya, semenarik mungkin ya, dengan berbagai pertimbangan ya. Yang pertama, batasan dalam merancang program ya. Batasan dalam merancang program ini harus diperhitungkan ya. Diperhitungkan karena tentang hukum ya. Program harus dibuat seorisinal mungkin untuk menghindari pelanggaran hak cipta dan menaati undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena ada rambu-rambu dari Komisi Penyiaran yang memberikan ya batasan-batasan tentang penyiaran di Indonesia. Jadi kita program harus dibuat seoriginal mungkin ya.
Ini untuk menghindari pelanggaran hak cipta, menaati undang-undang yang berlaku saat sekarang gitu ya. Selanjutnya kultur. Televisi sebagai media yang mempunyai pengaruh secara sosiologis yang sangat kuat terhadap pemirsanya ya. Jadi kultur perlu diperhatikan. Tentunya acara-acara yang dihasilkan juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pembentukan nilai-nilai positif di masyarakat. Ya, jadi kita harus memperhitungkan ya hasil ya yang diproduksi untuk disiarkan ini punya nilai-nilai positif di masyarakat ya. Jadi para pembuat program pun juga harus menghormati nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia yang sangat kaya ya dan sangat banyak. Jadi kita harus bisa bagaimana cara menghormati nilai-nilai budaya yang ada ini ya. Tentunya kita harus memperhitungkan fokus dalam menggarap ya kreativitas dari ide dasar tadi tanpa mengurangi ya, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat ya. Yang pertama itu. Yang selanjutnya kedua menghindari hal-hal yang dapat menyinggung sara ya. Karena ini sangat fundamental ya. Jadi jangan sampai dapat menyinggung sara ya, unsur-unsur di masyarakat ini ya. Kemudian diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa sekaligus dalam kita memproduksi dan menyiarkan sebuah pola program acara siaran ini ya, mahasiswa juga melihat komponen selanjutnya yaitu tentang market ya, pasar. Program yang dibuat untuk tujuan bisnis, para pembuat program harus mengenal pasar. Pasar apa? Pasar yang dituju. Ya. Pasar yang dituju ini tolong para mahasiswa harus memahami juga, mengerti. Kita tidak dapat acara yang bagus menurut sudut pandang kita sendiri atau menurut kacamata dari kita pembuat sebuah program. Kita juga harus melihat dari sudut pandang calon pemirsa yang akan kita bidik ini. Apakah wilayahnya, umur, ya, apakah secara umum gitu. Untuk membidik calon pemirsa, para pembuat acara biasanya melakukan pengamatan. Nah, pengamatan yang mempelajari data-data yang dibuat oleh pendamping kita yaitu AGB Nielsen Media Research, karena mereka telah mempelajari ya, mengamati dan mengadakan riset ya, mana acara yang paling banyak ditonton orang dan mana acara yang penggemarnya sedikit. Ini dari AGB Nielsen Media Research ini dia telah mempunyai data bahwa rating acara ini tinggi ya, disenangi oleh penonton, sehingga pada saat menentukan pola acara yang akan datang kita harus melihat itu. Kita harus mengevaluasi ya kelemahan, kekurangan atau kelebihan dalam suatu program tersebut gitu ya. Mengenai calon pemirsa yang dituju untuk kemudian menyeleksi pasarnya ya. Menyeleksi pasarnya dilakukan dengan penggolongan berdasarkan jenis kelamin, umur, ya, rata-rata penggemar program kita ini umur sekian, gitu. Status sosialnya, ya, status sosialnya misalnya dalam wilayah jangkauan seluruh Indonesia ini bisa dilihat dari sosial ekonominya, terus bisa dilihat 5 kota
besar di Indonesia ini bagaimana ekonominya, ya, bagaimana padat penduduknya, gaya hidup dan sebagainya. Jadi ini menjadi patokan kita dasarnya dari media riset kita yaitu AC Nielsen ya, AGB AC Nielsen ya. Itu menjadi patokan sebaik mungkin dalam memproduksi maupun menyiarkan program siaran yang ada di Indonesia. Kemudian persaingan program televisi akan muncul tren format program, ya, karena berdasarkan pengamatan kita bahwa sekian banyak stasiun penyiaran baik radio, televisi maupun media yang lain ini akan memunculkan tren format program. Trennya yang disukai yang kayak apa? Ya, penonton menginginkan tren konten ceritanya kayak apa? Ya, apakah itu terlalu tinggi atau sedang-sedang saja atau bisa secara umum digemari oleh penonton ya. Selanjutnya pada tren pengisi acara. Tren pengisi acara serta orang-orang yang ada di balik layar produksi. Artinya tren pengisi acara yang lagi in sekarang ini. Mungkin remaja-remaja atau memang dia sudah punya nama, dia pernah meraih penghargaan dan sebagainya. Ya. Serta orang-orang yang ada di balik layar produksi ya. Ini kan semuanya akan mendukung dalam kita menciptakan tren program, format program, ya kan. Jadi di belakang layar produksi gitu. Setiap manajemen televisi, ya, dalam stasiun televisi terdiri dari produser, ya, yang banyak melahirkan ide-ide gagasan dan bisa menetapkan suatu program gitu, atau sutradara ya yang mengeksekusi ya jalannya sebuah produksi ya, mengembangkan ya, menciptakan audiovisual gitu, hingga pengisi acara ya, pengisi acara menjadi pilihan gitu, fokus menciptakan tren mengikuti yang sedang digandrungi pemirsa televisi. Apa sih yang sekarang sedang digandrungi pemirsa televisi itu? Baik informasinya, hiburannya, ya, maupun pendidikan yang lain gitu ya. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan teman-teman mahasiswa selagi kita akan menciptakan suatu tren format program ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan. Selanjutnya tahapan perubahan sangat tergantung pada kehidupan masyarakat yang dinamis. Ya. Jadi ini tahapan perubahan sangat tergantung pada kehidupan masyarakat yang dinamis. Ya. Tren program dengan rating tinggi adalah reality show dan sinetron ya, dengan konten cerita biasanya mengejutkan menjadi populer ya, disanjung masyarakat luas gitu. Karena ini memang sesuatu yang bisa memberikan tip bagi penonton televisi di rumah untuk kita berhibur ya, melihat reality show maupun sinetron gitu. Jika untuk tujuan profit oriented atau anggaran diperlukan untuk mewujudkan suatu ide program, harus sebanding agar kualitas mendapatkan rating tinggi, mampu menjaring iklan atau sponsor yang besar. Nah, artinya bahwa kita menginginkan ya menjaring iklan atau sponsor yang besar. Berarti kita kembalikan kepada apa yang diwujudkan, yang disuguhkan kepada penonton, apakah ini ya yang diinginkan. Teknis sebuah ide kreatif mempertimbangkan apakah ide tersebut dieksekusi dengan peralatan yang memadai ya
sumber daya manusianya, SDM-nya ya, SDM-nya yang memang berkualitas ya, atau waktu yang tersedia. Idealnya pembuat program mengerti hal teknis, harus memperkirakan peralatan yang mendukung dalam suatu produksi maupun penyiaran ya. Jadi walaupun kita dengan ide yang bagus tanpa didukung oleh peralatan dan SDM-nya yang memadai, kita tidak mungkin akan bisa menghasilkan sesuatu hal yang buruk tanpa perencanaan yang matang. Teman-teman mahasiswa, Pak Harjito mengingatkan agar memahami seseorang perancang program yang tidak mengerti teknis akan terjadi kesalahpahaman dengan para eksekutor ini ya. Intinya mengenal program tersebut biasa memberikan gambaran yang jelas supaya tidak ada miscommunication maupun tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengeksekusi di lapangan. Bentuk desain program bervariasi berdasarkan pengalaman perancang program yang terdiri beberapa bagian, contohnya di bawah ini. Yang pertama, dasar pemikiran, latar belakang program. Apa yang melatar belakangi dasar pemikiran bahwa materi ini akan diangkat menjadi sebuah tayangan program siaran yang akan diberikan kepada penonton televisi. Nah, ini juga menjadi dasar pemikiran yang sangat mendalam ya, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak ya. Yang kedua, tujuan dan manfaat program ya, terdampak terhadap pemirsa enggak ya. Tujuan dan manfaat program yang akan kita siarkan ini ya, tujuannya untuk apa ya, manfaat programnya bagi masyarakat luas apa, punya dampak terhadap pemirsa tidak. Nah, ini juga memberikan gagasan dalam mempertimbangkan saat kita akan membuat sebuah produksi gitu. Karena ini berkaitan dengan menu yang akan disodorkan kepada para pemirsa televisi gitu ya. Yang ketiga, segmentasi program. Sinopsis ya. Sinopsis artinya dalam keterangan secara ringkas ya, itu menarik atau tidak. Informasi dan penjelasan konten per segmen bisa memberikan gambaran enggak terhadap para pemirsa di rumah. Nah, ini juga harus perlu diamati oleh teman-teman mahasiswa. Yang keempat, deskripsi program. Data yang detail dalam program ini. Sebetulnya program ini dibuat ya, sasarannya dan tujuannya ya, ini punya latar belakang apa gitu ya. Yang kelima, rundown program. Segmen per segmen, konten per item ya. Ini harus diperjelas. Durasi per item ini harus diperjelas ya. Karena dalam penayangan sebuah siaran televisi itu kita harus melihat ya, durasi per item ini kita harus melihat kondisi masyarakat, jam berapa, apakah sedang rileks menonton televisi di rumah ya. Jadi ini harus diperhitungkan durasinya per item gitu ya. Jangan-jangan ini bertentangan dengan keinginan masyarakat yang sedang lelah ya, yang sedang padat dalam pekerjaan pemikirannya ya. Jadi grafis paket materi harus diperhitungkan ya, sehingga total durasi dalam penayangan siaran ini akan membuat ya masyarakat nanti akan istilahnya bisa menilai oh kalau hari ini minggu ini program acara A ini akan mendapatkan
hiburan yang sangat menarik. Yang terakhir adalah floor plan. Ya. Floor plan dalam studio. Ya. Ini kan dibuat berdasarkan naskah. Ya. Floor plan itu artinya panggung yang ada di studio itu disesuaikan dengan acaranya. Jangan floor plan-nya kecil, sempit, sehingga memerlukan penonton audien di studio sangat padat. Ini kan tidak sesuai dengan acara yang kita telurkan dengan durasi yang sesuai keinginan tujuan dari penyiaran program tersebut gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman supaya teman-teman mengikuti apa tahapan-tahapan yang kita berikan dalam proses produksi penyiaran program non berita. Ya. Nah, inilah yang perlu dilalui dan perkuliahan dalam hari ini kita berikan secara singkat. Mudah-mudahan karena ini perkuliahan terakhir, mahasiswa memahami apa yang Pak Ardhito katakan. Terima kasih dan sebelumnya tak lupa Pak Ardhito mengingatkan absen online-nya supaya bisa dikontrol oleh BAA. Maka kami ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa sehat semua, bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.